Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anik Anwar, kelas S2 reguler. Kali ini saya ingin coba menjelaskan mengenai paper saya. Paper saya yang berjudul Evaluasi Layanan Service Desk menggunakan pendekatan Six Sigma dan ITIL pada perusahaan XYZ. Ya, latar belakangnya mungkin masih sedikit ya di luar sana mengetahui tentang konsep Six Sigma. Biasanya pendekatan Six Sigma ini uh, digunakan pada sektor mungkin industri ya. Namun sekarang ini sudah merambah ke semua sektor ya. IT salah satunya. Nah, yang kita ketahui adalah Six Sigma ini adalah cara untuk menganalisa suatu produk, kualitas suatu produk ya, baik itu barang ataupun jasa, dilihat di situ kualitasnya. Contohnya saat ini adalah saya ingin melihat kualitas dari service desk yang berjalan saat ini di perusahaan XYZ ya. Saya menggabungkan Six Sigma dan ITIL ya, di mana Six Sigma ini tools untuk analisa kualitasnya. Kemudian ITIL merupakan framework ya, framework untuk pedoman dalam IT service manajemennya. The Mic ya, saya menggunakan DMIC ya, The Mic ya, merupakan pendekatan yang paling tepat untuk mengukur kualitas suatu produk ya. Mulai dari mendefinisikan dari saat ini prosedur yang berjalan saat ini hingga melakukan analisa untuk mendapatkan tingkat kualitas ya. Kemudian dari sana terbitlah kontrol dari setiap perbaikan ya atau improvement yang telah kita dari improvement ya. DMIC ini bekerja untuk menganalisa sistem yang berjalan saat ini ya. Kemudian ITIL merupakan kerangka kerja ya, tadi yang saya sudah sebutkan untuk menjelaskan layanan. Saya memilih Six Sigma dan ITIL adalah kombinasi keduanya sangat tepat jika dilakukan untuk mengukur suatu kualitas layanan. Ya, tujuan dari paper ini adalah untuk mengukur dan mengimplementasikan Six Sigma dan kerangka kerja ITIL pada perusahaan XYZ ya. Mungkin tahap untuk defense-nya baik. Coba saya deskripsikan adalah manajemen menuntut dari divisi IT perusahaan XYZ ini melihat bahwa performanya ini menurun gitu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu analisa yang tepat untuk mengukur dari setiap personal atau personil IT di perusahaan tersebut ya. Perbedaan besar antara total yang diterima dari setiap insiden ya, mungkin ada beberapa yang belum terselesaikan gitu ya dalam setiap periode. Kemudian mungkin kurangnya kesadaran tentang pentingnya melakukan action tanpa harus disuruh, mereka harus mengeksekusi pekerjaan dari sistem service desk gitu. Kemudian ada tenggang waktu
waktu yang cukup lama menyelesaikan pekerjaan tersebut, ya. Baik, kemudian mungkin saya bisa memberitahukan bahwa visi misi dari ITIL di perusahaan XYZ itu adalah memberikan pelayanan terhadap user mengenai pelayanan teknologi informasi, ya. Misinya akurasi ketepatan waktu dalam menanggapi setiap laporan insiden masuk, ya. Kemudian menjamin bahwa layanan IT, baik itu software dan hardware, akan selalu tersedia. Kemudian dari sana dapat diukur mengenai kriteria sukses faktor, ya, dari variabel-variabel di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, ketepatan untuk mendefinisikan bahwa apa kriteria yang digunakan untuk menentukan serta mengukur ketepatan, ya. Kemudian CSF juga dalam komponen kinerja, maknanya adalah apa kriteria yang didapat untuk mengukur kinerja, kemudian waktu, ya, kemudian ketersediaan. Dari tahap define ini, kita juga menggunakan tools analisis, ya. Contohnya di sini adalah GQM, pendekatan dalam merumuskan metrik-metrik sebagai tools untuk mengukur dalam ruang lingkup permasalahan supaya terarah, ya. Jadi dibuatkan metrik-metrik agar terukur itu, tidak melenceng dari variabel-variabel yang sudah disebutkan di atas. Kemudian berikutnya adalah measure, ya. Pada tahap measure ini adalah kita berdasarkan hasil identifikasi dari isu-isu didefinisikan, kemudian terbentuklah metrik-metrik dari hasil yang sudah kita define di atas. Kemudian contohnya di sini adalah metriknya adalah goal-nya, ya. Purpose-nya itu meningkatkan akurasi penanganan, isunya adalah ketepatan, ya. Nanti pertanyaannya untuk kuesioner apa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan serta mengukur ketepatan, gitu, ya. Ya, metriknya adalah menggunakan satu media dalam penerimaan laporan, tingkat levelnya adalah high, ya. Kemudian di sini juga kita menambahkan GQM terhadap kinerjanya. Di sini dari goals-nya itu adalah meningkatkan kualitas kinerja. Kemudian pertanyaannya adalah apa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur suatu kualitas kinerja, ya. Dalam hal ini terhadap pelayanan service desk-nya. Metriknya yang digunakan adalah persentase dari setiap insiden yang masuk dalam setiap penanganan insiden. Kemudian GQM yang berikutnya untuk efisiensi waktu, ya. Goals-nya itu mampu meningkatkan efisiensi waktu dalam setiap laporan insiden. Ya, levelnya adalah priority. Di sini menggunakan SLA, ya. SLA. Apa metode yang tepat dalam meningkatkan efisiensi waktu? Kita menggunakan metrik SLA. Baik, untuk tahapan analisisnya adalah kita menggunakan critical success factor, ya.
Contohnya sini banyak tools-nya, diantaranya adalah fishbone diagram ya. Kali ini saya menggunakan fishbone diagram untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kecacatan dalam layanan service desk yang berjalan saat ini. Di situ bisa disebutkan bahwa kriteria yang tadi, pertama dari penunjukan penugasan, kita bisa identifikasi di sana, analisis maksud saya, bisa dianalisa terhadap tidak adanya bukti, kemudian kekurangannya. Nah, pendekatannya ini adalah membuat pelaporan penggunaan banyak gitu ya. Jadi setiap insiden masuk itu mereka tidak dari satu media. Jadi harus lebih terfokus gitu. Kemudian fishbone diagram dari fishbone diagram itu juga kita ada beberapa ya fishbone diagram terhadap laporan yang belum diselesaikan pada tenggang waktu yang sudah ditetapkan gitu. Itu juga kita analisa kenapa bisa terjadi hal-hal yang seperti itu, kita coba kerucutkan. Kemudian dari fishbone diagram berikutnya adalah mengenai di sini keterlambatan dalam penanganan insiden. Ya, jadi adanya keterlambatan yang berakibat kepada service desk yang berjalan saat ini gitu, kualitas dari service desk seperti ini. Baik, berikutnya adalah tahapan improve, di mana tahapan improve ini, Pak Nilo, saya di sini kan menggunakan kombinasi antara Six Sigma dan ITIL, ya. Dari tahapan improve ini, saya mendeklar pada tahapan ini pula ITIL di-improve gitu Pak. Ya, kemudian dengan implementasi rencana perbaikan maupun pengembangan tersebut diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kualitas di masa yang akan datang. Ya, mungkin ya tahapan improvementnya itu adalah perlu dilakukan pelatihan terhadap personil terkait, menerapkan sistem pengukuran kerja yang memenuhi konsep SMART ya dengan menggunakan SLA dan insiden sebagai KPI yang harus dicapai dalam setiap staf service desk. Itu adalah dari sisi sistemnya usulan dari saya. Kemudian untuk ITAL-nya ya, di sini saya juga untuk meningkatkan ketepatan, efisiensi waktu dan kinerja, penulis merekomendasikan proses kerja manajemen layanan TI disusun dengan mengadopsi best practice ya dari frameworknya ITIL. Ya, kita coba mengusulkan sistem baru ya, di mana dalam paper tersebut sudah dikasih penjelasan dalam setiap actionnya dari mulai user memberikan atau pengiriman laporan, kemudian coba analisa ya, diidentifikasi oleh staf service desk. Kemudian dari staf service desk itu setelah dianalisa mendapatkan
diidentifikasi masalahnya, mendapatkan jalan keluarnya atau solve the problem, kemudian dilakukan close problem ya di menu di aplikasi tersebut. Nah, ini penekanannya di situ, Pak Nilo. Kombinasi antara Six Sigma dan ATIL di proses level fase improve-nya. Kemudian untuk fase kontrolnya, ya, proposal mengimprove dan mendevelop akan disusun untuk mengatasi masalah dan kekurangan IT service. Dengan menerapkan rencana ini, perusahaan berharap dapat meningkatkan kualitas IT service desk di masa yang akan datang. Ya, salah satunya adalah meningkatkan kualitas, kemudian improve dan development terhadap teknologi, orangnya juga yang staffnya, kemudian dilakukan training ya. Nah, ini adalah sebagai kontrolnya itu kita merekomendasikan seperti itu. Baik, dari tahap kesimpulannya adalah metode critical success factor yang dapat mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pelayanan service desk yang berjalan saat ini. Keberhasilan pelayanan service desk pada XTYZ dibantu dengan GQM sebagai metrik ya, metriknya tadi sebagai pengukurnya. Mungkin dalam hal ini adalah dapat meningkatkan kinerja, salah satunya laporan kejadian yang masuk melalui meja layanan. Kemudian insiden dapat segera diselesaikan dari tahapan CFF yang sudah kita define sebelumnya. Kemudian resolusi insiden yang memenuhi perjanjian atau yang kita sebut dengan SLA ya. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Nilo, atas penjelasan dari paper saya. Baik, untuk saya perjelas sekali lagi bahwa pendekatan ITIL dan Six Sigma itu adalah metode yang tepat digabungkan ya, untuk di mana DMIC ini adalah mengevaluasi terhadap existing ya prosedur atau produk yang berjalan saat ini. Kemudian dari DMIC itu mendapatkan hasil analisa, kemudian dilakukan di tahap improvement, di fase improvement di IT-nya, Pak Nilo. Demikian, Pak Nilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.